Setelah kita membahas tentang i'rab yang pertama, jadi kita di sini akan membahas i'rab yang kedua, yaitu i'rab nasab ya. Nasab ini identik dengan fathah ya, atau yang kemudian alamatnya itu fathah begitu. Pertama, alamat dari i'rab nasab itu ada 5 ya. Fathah asli, kemudian alif, kasroh, ya, membuang nun atau hadfun nun, itu nanti alamat niyabah atau alamat pengganti. Nah, dari seperti yang di i'rab rofa ya, setiap alamat ini punya tempatnya masing-masing gitu. Yang pertama, fathah bertempat pada 3 tempat. Isim mufrad pertama, kemudian jamak taksir, yang ketiga fiil mudhari ya. Ada 3 tempat ya. Isim mufrad yang tunggal ini contoh di sini Zaidan ya. Jadi di sini Zaidan mansub, alamatnya fathah. Kenapa? Karena dia berupa isim mufrad. Rijal sama juga dia mansub karena maf'ul. Jadi dia mansub hukumnya, hukum i'rabnya maksudnya. Kenapa? Karena dia jamak taksir. Kemudian fi'il mudhari yang kemasukan amil nawasib dan tidak bertemu syai'un. Nah, ini fathah juga. Ayyajlisa ya, cara bacanya itu ayyajlisa. Ini adalah fi'il mudhari normal ya, biasalah, tidak bertemu alif tasniyah, wawu jama dan ya muannas mukhatabah. Kemudian kemasukan amil nawasib. Kenapa tidak bertemu dengan syai'un atau yang ini af'alul khamsah begitu? Karena nanti dia ada sendiri di membuang huruf nunnya gitu. Kalau di af'alul khamsah. Oke. Kemudian mulahadoh, isi dari syai'un itu wawu jama, alif tasniyah, ya muannas mukhatabah. Yang kemarin sudah kita sempat bahas sebenarnya, yaitu ketika fi'il mudhari bertemu syai'un, itu nanti maksudnya adalah af'alul khamsah. Ketika tingkah rofa subutun nun, ketika tingkah nasab membuang huruf nunnya gitu. Oke. Kemudian alamat yang kedua yaitu alif. Alif bertempat hanya pada satu nih, apa? Yaitu af'alul khamsah. Contohnya ya ini sesuai dengan isi dari asmaul khamsah ya. Ro'a itu abaka, ini alif. Alifnya menjadi alamat. Akhoka, hamaka, faka dan zamalin. Seperti itu. Ini semua alamatnya di alif. Kenapa? Karena dia berupa asmaul khamsah. Seperti itu ya. Kemudian kasroh. Alamat ketiga kasroh. Kasroh bertempat pada satu tempat juga, yaitu jamak muannas salim ya. Kalimat isim yang menunjukkan perempuan banyak, ditandai dengan alif dan ta ya. Tanya ta ini bukan ta marbutah. Nazartu muslimatin. Muslimatin mangsub karena dia maf'ul, hukumnya mangsub. Kemudian kenapa alamatnya apa? Alamatnya kasroh karena dia berupa jamak muannas salim, seperti itu. Yang kedua ya bertempat pada 2 tempat. Ya bertempat pada 2 tempat. Pertama isim tasniyah yang menunjukkan arti 2, yang kedua jamak mudzakkar salim ya, yang menunjukkan laki-laki banyak gitu. Dan ini hampir mirip karena keduanya mempunyai pola yang sama kecuali dalam harokat gitu ya. Contoh ro'a itu muslimah ini ya, isim tasniyah itu kan arti 2 ya, dan cirinya itu ya dan nun juga kalau nasab ya. Kemudian jamak mudzakkar salim juga sama, ya dan nun juga. Hanya saja ketika isim tasniyah itu huruf sebelum iya yang menjadi alamat itu dibaca fathah, sementara huruf setelah ya itu dibaca kasroh. Muslimah ini, mukminah ini ya gitu. Kemudian kalau jamak mudzakkar salim muslimina, huruf sebelum ya itu dibaca kasroh, dan ini dibaca huruf setelah ya atau nunnya itu dibaca dengan fathah. Ro'a itu muslimina, berarti itu orang muslim banyak. Kalau ro'a itu muslimah ini itu orang 2 muslim, seperti itu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan tanya saja. Terakhir, membuang nun bertempat pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah adalah fiil-fiil yang 5 yang bertemu dengan syai'un atau alif tasniyah, wawu jama dan ya muannas mukhatabah. Contohnya itu ayafadho ya. Ini aslinya yahfadhoni, tahfadhoni, ada nunnya semua tuh di sini nun.
nun. Ketika kemasukan amil nawasib ya, maka dia membuang huruf nun karena af'alul khamsah yang tadinya fadhoni menjadi ayah fadho, antah fidhi ayah fadhu antah fadhu, seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan di bab nasab? Nggak ada Ustaz. Oke. Selanjutnya alamat i'rab jar ya, ada 3, yaitu kasroh sebagai alamat asli, kemudian ya dan fathah sebagai alamat niyabah. Nah, kasroh bertempat pada 3 tempat juga. Pertama isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, dan jamak muannats salim. Nah, di sini ada istilah munsharif. Kenapa? Karena dalam i'rab jar nanti ada diskursus atau pembahasan isim ghairu munsharif. Makanya untuk menjadi pengingat, sebenarnya kan sebelum-sebelumnya juga namanya isim munsharif gitu ya, tapi nggak diambil-ambeli munsharifnya gitu, hanya di jernya. Itu untuk mengingatkan bahwa di sini ada isim ghairu munsharif, seperti itu sih. Apa sih isim ghairu munsharif? Gampangnya munsharif itu kan menerima tanwin gitu loh. Kalau yang ghairu munsharif berarti yang tidak menerima tanwin karena mempunyai ilat, 2 ilat atau 1 ilat yang menempati 2, seperti itu. Umum sebenarnya isim huruf munsharif ya yang itu tadi gitu. Cuman istilah ini hanya ada biasanya disebutkan di i'rab jar karena memang nanti ada pembahasan isim ghairu munsharif, seperti itu saja. Contohnya marartu bi zaidin gitu ya. Ini dibaca jar karena kemasukan huruf jar, alamatnya kasroh karena dia isim mufrad. Kemudian birijalin juga sama karena jamak taksir dari rojulun. Kemudian muslimatin juga sama karena dia jamak muannats salim, kemasukan huruf jar selalu jadi majrur, seperti itu ya. Yang kedua ya bertempat pada 3 tempat ya, hanya isim tasniyah pertama, contohnya marartu bi zaidaini gitu ya. Kemudian yang kedua pada jamak mudzakkar salim, contohnya marartu bi muslimina, seperti itu. Nah, sorry, kok di sini ada 3 ya. Terakhir asmaul khamsah. Marartu bi abika, ini kurang banget tipe lagi. Bi abika, bi akhika, bi hamika, bi fika, zimalin. Ini semua asmaul khamsah yang ditandai dengan ya. Gitu ya. Oke. Yang ketiga fathah. Aku nanya tuh. Oke. Ini layarnya masih jalan ya? Nggak nge-lag ya? Enggak, nge-lag. Aku buka PDF. Oh alah. PDF Kak. Oke. Iya, nggak Sila. apa-apa, nggak apa-apa. Ini kenapa di Asmaul Khamsah itu mesti ada bi-nya? Nggak harus ada Itu bi, cuma di ada. jernya doang, di irob jernya aja nih yang ada bi, karena marortu ini fiil mutaadi yang dengan huruf gitu, maknanya dia kan lewat ya, dia itu ya melewati lah, banyak kan bail sok gitu. Jadi dia itu emang fiil yang menuntut adanya huruf jar ya. Biasanya fiil kan ada pasangannya sendiri ya, yang maknanya itu nanti mendukung makna tertentu ya. Contoh kayak dafa'aan itu menolak. Kalau dafa'aan itu menolak atau mendukung gitu loh. Kalau dafa'ila itu mendorong gitulah. Nah, kebetulan untuk memberi contoh di Asmaul Khamsah yang jar ya, itu kan emang biasanya pakai maror tuh ya, di setiap contoh kan memang maror tuh sih kalau pengen memajrurkan isim, jadinya dia ada banyak aja, semuanya kan pakai ba juga tuh kalau i'rab jar, dan contohnya ya maror tu bi itu sudah sepaket ya, namanya fi'il mutaaddi yang dengan huruf jar gitu sih. Oh iya, iya. Gitu doang sih kak. Oke, sebentar saya lagi ulangi. Tuh ngelag kayaknya sih karena tablet saya ya.
kentang ini ya. Oke, itu ya berarti ya nggak harus ada bi, kebetulan di jar dan semuanya kan ada jarnya tuh yang di ini juga apa isim mufrad biasa marartu bizaidin juga ada jarnya itu. Ini juga ya nih emang kalau di Jurumiyah kan yang marartu sih ya. Yang ini juga kayaknya mudah lah kan yang penting polanya lah dia tingkah jar itu kayak gini alamatnya bentukan ininya kan yang penting itunya asmaul khamsahnya bentuknya abika yanya di situ akhika di situ hamika fika justru yang penting syaratnya itu ya syarat dari asmaul khamsah agar diirobi dengan ya atau huruf yaitu apa dimudofkan kemudian mukabar ya bukan ditazhir dan apalagi itu sih ya itulah salah satunya ya kemudian fathah yang terakhir fathah itu hanya bertempat pada satu tempat yaitu isim ghairu munsharif yaitu isim yang tidak menerima tanwin marartu bi ahmada contohnya ya marartu bi ahmada di sini saya tidak menulis secara detail sih karena tadinya untuk mubtadi ya kan. Tapi gini, secara ini dulu ya, definisi dulu lah isim harum musyarif adalah kalimat isim yang tidak menerima tanwin karena mempunyai dua ilat atau sebab ya di sinilah sebab gitu ya. Atau satu ilat menempati dua ilatnya dan ilatnya dari isim harum musyarif itu kan ada 9 yang terkumpul dalam nadom ijma wazin adilan anes bima'rifatin apa itu setelahnya kok aku jadi lupa sih. Ijma wazin adilan anis bimarifatin. Nah itu intinya ada 9 ya. Nah dari 9 itu kan nanti dibagi dua ada yang alamnya dan sifat gitu nanti yang alam berpasangan dengan alif dan nun apa ziyadah alif dan nun ada yang dengan taknis ada yang apa sama juga si sifat juga ya cuma di sini memang saya contohnya cuma satu nih ya kalau ada pertanyaan tentang ini biar enakin tanyakan aja nih nah contoh di sinilah marartu bi ahmada contoh semisal ini termasuk dari isim harum munsharif yang dua ilat kenapa karena dia berupa wazan fiil itu mirip dengan kalimat fiil bentukannya gitu loh kan hamida yahmadu hamdan nah yahmadu yang di fiil mudhari ini sama dengan ahmad sebenarnya kalau fiil mudharinya kita tujukan untuk mutakalim ya ahmadu kan saya memuji sebenarnya sama dengan nama orang Ahmad gitu ya nah pertama itu kemudian selain daripada dia bentukannya wazan fiil dia juga nama orang nama kan alami ya tadi ya jadi dia dua ilat nah ini yang menjadikan dia nanti isim harum munsharif ketika i'rab jar ya maka dia alamatnya fathah dengan dua syarat tentu yaitu tidak kemasukan al atau tidak menjadi mudhof gitu ya kalau menjadi mudhof dia alamatnya kasroh atau kemasukan al seperti itu nah yang satu ilat menempati dua ilat itu hanya dua pertama alif taknis kedua syahud muntahal jumu syahud muntahal jumu nah syahud muntahal jumu itu dan alif taknis itu satu ilat yang menempati dua ilat contohnya ya masajida marortu bi masajida itu udah cukup kemudian marortu bi hamro itu juga cukup dengan perempuan yang merah semisal yang pipinya merah semisal ya hamroa bi maraat bi hamroa sih langsung aja gitu itu contoh dari isim harum musyarif yang satu ilat menempati dua ilat oke ada pertanyaan di isim harum musyarif Nggak ada stop. oke kemudian alamat irob jazm irob terakhir ya jazm itu sukun lah nah irob jazm ini alamat aslinya berupa sukun kedua membuang huruf ilat dan nun ya
Dan i'rab jazm itu khusus masuk pada kalimat fi'il ya, nggak ada tuh yang lain. Di isim nggak bisa karena termasuk i'rab yang khusus lah. Nah, sukun bertempat pada fi'il mudhari yang kemasukan amil jawazim dan tidak bertemu syai'un, ya kan. Pertama, kemasukan amil jawazim ada banyak, nanti kita sebutkan di akhir kitab ini. Kemudian ya jelis, ini fi'il mudhari yang biasa yang tidak bertemu syai'un, sehingga dia alamatnya sukun asli ya, alamat aslinya itu, alamat aslinya. Lam yajlis contohnya. Kemudian membuang nun. Membuang nun bertempat pada fi'il mudhari yang akhirnya bertemu syai'. Ya, yang kayak tadi tuh di nasab ya. Kalau nasab kan bedanya kemasukan amil nawasib. Kalau di sini fi'il mudhari'nya kemasukan amil jawazim dan bertemu, atau dia ini di af'alul khamsalah. Ya jelisa, ya jelisu, tajlisa, tajlisu, lam yajlis. Lam yajlis ini kurang juga ini ya. Mohon maaf. Ini kurang ya. Ya manus mukhatabah ini. Jadi kan tadinya ya jelisani, ya jelisuna, tajlisani, tajlisuna, ya tajlisina ya harusnya ya. Ini salah juga tipe. Nah, ketika kemasukan lam amil salah satu amil jawazim, maka dia alamatnya adalah membuang nun menjadi lam yajlisa, lam yajlisu, lam tajlisa, lam tajlisu dan lam tajlisi. Oke, kemudian membuang huruf ilat ya. Membuang huruf ilat bertempat pada fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf ilat ya. Ya yang tadi tuh apa? Mu'talul akhir gitulah. Ro'a ya ro ya kan. Kemudian roma yarmi hoza yahzi atau hoza yahzu. Itu ketika kemasukan huruf lam, maka huruf akhirnya atau lam fi'ilnya yang berupa huruf ilat wawu alif ya itu dibuang. Contoh di sini ro'a ya, lam ya ro. Terus juga lam yarmi, lam yarmi gitu aja langsung berarti. Seperti itu. Ada pertanyaan di i'rab jazm? Aman? Kalau nggak ada bisa kita lanjut. Oke? Oh, oke. Terus isim nakirah ya, bab ketiga ini di sini saya tulis isim nakirah dan ma'rifat lah. Karena ini termasuk sifat dari kalimat ya, dalam bahasa Arab ada yang sifatnya umum nanti disebut nakirah, ada yang sifatnya khusus atau spesifik gitu loh. Itu namanya isim ma'rifat. Isim nakirah secara definitif adalah kalimat isim yang menunjukkan arti umum serta dapat menerima al. Jadi maknanya itu kadang umum, tidak tertentu pada individu gitu, dan ciri dohirnya itu layak atau relevan kemasukan al gitulah. Takbilul al gitu ya. Contoh maun. Maun kan apa ya, isim kemudian artinya kan gak spesifik ya kan. Maun intinya air dimanapun lah, air yang di Jogja, air yang di Sulawesi atau air dimanapun itu, di Arab Saudi apa atau air zam-zam gitu, pokoknya maun gitu umum, itu gak spesifik. Nah kalau dan dia kan layak kan, bisa juga kita pernah lihat ada alnya kan, al ma'u gitu kan ya. Nah ini berarti dia udah jadi marifat kalau ada alnya. Kalau belum dan layak tapi belum, itu dinamakan isim nakirah dan maknanya umum. Sama sholatun juga ya, as-sholah wudu'un dan ya. Nah ini adalah isim nakirah, tidak tertentu ya, tidak mengerucut. Kalau ada al ya di situ nanti walaupun masih tidak terlalu khusus, tapi kan kalau ada al itu setidaknya alnya kan alil ahdi dzihni ya, itu sudah spesifik dalam hati yang ditujukan si mutakalim gitulah. Biasanya yang lebih spesifik itu tidak dengan al tapi dengan ini apa, mudhof ilaih, itu nanti akan lebih inilah, lebih khusus. Contoh maun kan umum, kalau kita apa istilahnya, kita idofahkan ma uzamzama gitu atau maul bahri ya, itu kan setidaknya mengerucut lah. Yang tadinya seluruh air, ketika kita sebut idofahnya maul bahri, itu mengerucut pada makna air lautan, tidak lagi seluruh air yang ada di dunia tapi seluruh air lautan. Gitu aja sih. Kemudian isi ma'rif, paham ya apa namanya, ada pertanyaan di sini? Ada Oke.
Kemudian isim ma'rifat adalah kalau isim yang menunjukkan arti khusus dan biasanya ada al. Rojul, ketika kemasukan al ya ar-rojulu gitu. Dan ini sudah menjadi ma'rifat lah. Nah, isim ma'rifat sendiri itu ada 6 isim domir, kata ganti gitu ya. Huwa huma hum, hiya huma huna, itu semua. Baik yang mutasil, mufasil, baris, semua domir lah intinya. Ada yang tampak, ada yang nyambung, contohnya ha, ka, ha. Ada yang munfasil ya, huwa, anta gitu. Terus domir mustatir itu yang tersimpan ya. Contohnya tuh wa antasuma fi Ramadan, di kata tasuma ini ada domir yang tersimpan berupa apa kira-kira? Boleh dijawab? Yang mana? Yang mana, Ustaz? Wa antasuma fi Ramadan itu kan ada domir mustatir berupa apa kira-kira? Anta. Anta. Oke, 100. Terus mutasil ada domir yang tidak bisa dijadikan awal kalimat ya. Dan tidak bisa jatuh setelah ilah kecuali dalam konteks daruratu syair. Mutasil itu kan tadi ya. K kemudian banyak lah. Itu nggak mungkin tuh K terus titik-titik lah apa K langsung kalimat nggak bisa atau ilah K gitu nggak bisa. Kecuali di darurat syair ya, ilah kidayaru itulah. Seperti itu. Kemudian mungfasil. Mungfasil adalah domir yang bisa dijadikan awal kalimat dan bisa jatuh setelah ilah. Mungfasil kan yang terpisah huwa huma hum itu. Huwa rojulun jamilun semisal huwa rojulun akilun lah itu kan juga bisa. Atau la ilaha illa huwa kan juga bisa ya. Berarti bisa jatuh setelah ilah maupun jatuh di awal kalimat. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua berarti dia ma'rifat ya, isim domir itu ma'rifat spesifik gitu loh, kata ganti dalam bahasa Indonesia lah. Kemudian yang kedua isim alam. Isim alam itu nama orang sih, gampangnya gitulah sederhananya ya. Nah, nama orang ini nanti dalam bahasa Arab dibagi 3. Ada yang nama orangnya gitu namanya alam asma, ada nama sebagai julukan nama lakop, ada alam kunyah ya. Kunyah ini suatu nama yang diawali dengan abun biasanya atau ibnun atau umun gitulah. Contohnya ada Muhammadun alam asma ya. Kalau misal ada yang mengatakan bahwa isim alam itu termasuk nama, terus kota, benda, itu alam nggak? Iya, Atau maksudnya nama di sini tuh bukan spesifik nama orang? iya bukan nama kota juga tuh. Madinah juga alam. Kalau nama benda Nama benda contoh kita namai kayak ayam semisal ya kita namai gitu ya. ya, Iya bisa kalau memang di iya. hewan juga ini ya, nama alam. Iya, semua seluruh nama sih secara umum sih ini sih. Benda, kota, apapun itulah hewan ya kita namai apa ya namanya ya Harry semisal ya, ataupun apa kan nanti dia jadi nama tapi mungkin ajam ya kan nama yang berupa selain bahasa Arab kalau semisal kebetulan namanya bukan Berarti Arab. ini ya, Gim- berarti isim. Iya sih emang isim ya. iya isim Coba begitu. jadinya semisal apa kalau yang semisal isim tapi bukan alam? Oh iya. Kalau semisal dia bermakna dua laki-laki gitu ya, Ustaz ya. Begitu. Jadi umumnya isim itu masuknya ke isim alam Iya karena nama. karena nama begitu sih. Kayak sama bumbu dapur, merica, bawang putih itu semua masuknya isim alam. Kalau memang dijadikan nama iya, maksudnya kebetulan namanya ya, walaupun aku nggak tahu tuh nama bumbu dapur apa, misal iya jadinya dan ajam biasanya berarti masako ya berarti ajam alam Kalau laki-laki laki-laki apa ini maksudnya nama laki-laki tah enggak, laki-lakinya. laki-lakinya maksudnya nama laki-laki atau gimana nih kalau diperjelas pertanyaan. Maksudnya ya julukan ke laki-lakinya, Oh, julukan itu bukan isim alam ya. bukan isim alam, dia munsharif bukan isim alam.
Ya contoh Al Faruq, kemudian apalagi ya Al Angfunakoh kalau dengar itu hidung onta. Kemudian apalagi banyak sih, cuman yang sering disebutkan itu sih. Towilul Yad semisal itu kan juga julukan ya. Dan julukan ini kayak yang gelar-gelar juga lah, tukang maling kan Towilul Yad kalau dalam bahasa Indonesia sih. Terus apa lagi ya? eh Ya itu intinya tuh alam lakob, dia alam juga, isim alam tapi alamnya alam lakob. Dan munsorif yang apa namanya, eh yang nanti hoiru munsorif itu yang alam dan kebetulan apa ya, harus dua ilat lah alam. Kalau alam doang tapi enggak yang lain kan nggak bisa. Contoh Muhammadun nih ya, Mbak, Muhammadun kan alam tapi dia tetap munsorif. Kenapa? Karena Muhammadun ilatnya cuma alam doang di sini. Sementara alam itu harus dua ilat kan. Muhammadun bukan wazan fiil, bukan ziyadah alif nun, bukan ajam, bukan apa lagi ya, bukan taknis. Itulah pokoknya sama tuh Zaitun. Makanya dia tetap munsorif menerima tanwin. Zaitun juga sama. Nah kalau Umaru beda. Di sini nih Umaru tuh selain alam dia itu udul ya. Udul itu apa ya, perpindahan wazan lah. Umar tadinya kan Amir isim fa'il dirubah menjadi fu'alu Umaru begitu. Sama kayak Ahmad tuh, kalau dia wazan fi'il ilatnya seperti itu sih. Oke ya. Berarti isim isim eh, ma, isim ma'rifah yang bisa ditanwin itu cuma isim alam aja. Enggak, yang bisa ditanwin seluruh isim alam tapi yang ilatnya cuma alamiah, tidak dengan yang lain gitu. Oh iya 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 kan, kayak memang itu dia selain isim alam dia udah ya ada perpindahan wazan. Iya Oke siap. betul, betul itu sih ilatnya sih. Memang kita harus hafal ilatnya, terus sering-sering melihat dan mempraktekannya gitu, cara mengidentifikasi. Nah alam asma adalah alam biasa atau alias selain nama-nama di bawah ini ya, nama aslinya lah alam asma tersebut. Alam lakob nama bukan asli atau julukan. Alam kunya ya ini diawali dengan kalimat-kalimat ini, seperti itu sih. Apakah ada pertanyaan kak? Nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Kemudian isim isyarah adalah kalimat isim yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat ataupun jauh. Ya, contohnya hada, tilka dan lain-lain. Kemudian isim mausul itu yang artinya yang biasanya ya, alladzi ka apa gitu ya. Contohnya Zaidun alladzi nasara Muhammadan seperti itu. Ya ini isim mausul namanya ini. Banyak juga itu bisa dilihat di sorofnya. Alladzi aladani alladina. Alati alatani ulat gitu ya. Kemudian isim yang kemasukan al atolib ya, yang kemasukan al itu juga ma'rifat intinya lah, yang kemasukan al biasa gitu. Kemudian isim yang dimudhofkan pada isim yang di atas gitu, bisa dengan isim alamnya, dengan isim domirnya dan lain sebagainya lah. Oke, itulah isim apa namanya, ma'rifat ya, yang ada 6 gitu ya. Semoga bisa dihafal lah. Sampai sini ada pertanyaan dari si ma'rifat? Nggak ada ya. Terus isim maksur, ini tambahan aja sih. Isim maksur adalah kalimat isim yang akhirnya berupa alif lazimah dan huruf sebelum akhir di fathah. Ya, Mustafa itu maksur. Kalau isim mangkus, ya lazimah dan huruf sebelum akhir di kasroh. Kenapa saya sebutkan? Karena dia penting nanti untuk menunjukkan i'rob takdir ya. I'rob takdir. Contoh isim maksur nih. Ini alif lazimah, ja'a Musa, nador tu Musa, maror tu bi Musa, seperti itu. Semuanya takdir. Dia tuh si mu'rob bisa di erobi tapi takdir alamatnya. Di sini takdir doma. Sebentar. Aduh, mana lagi? Di sini takdir doma, di takdir fathah, di sini takdir kasroh. Kemudian mangkus, kalau mangkus ini yang ditakdir di tingkah rofa. Kalau
dan jer ya. Kalau tingkat nasab ini ditampakkan. Al qadiyu sebenarnya ini ya. Bisa al qadiyu nih, alnya al qadiyu. Kemudian al qadiya di sini, terus di sini marartu bil qadi. Ini tampak iya kan? Sorry. Ja'a al qadi gitu ya. Ja'a al qadi ya di sini ditakdirkan, marartu bil qadi juga ditakdirkan, yang ditampakkan cuma di sini. Gitu sih. Ini contoh yang apa namanya? I'rab secara takdir. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Coba Ustaz. Kan biasa kita nyerap tuh yang ke bawah kayak ja'a fi'il madi. Kalau misal coba bisa dibantu ya nggak usah yang lafaz Musa yang nazar tuh Musa itu gimana Ustaz? Gimana Kak? Boleh diulangin Kak? Suaranya putus-putus. Kalau Musa Ini enggak bisa dibantu nyerapnya, nggak usah dijelasin juga yang cara nyerapnya, misalnya nazar tuh kodi gitu. Itu gimana tuh susunan nyerapnya? Kan ada tuh yang nazar fi'il madi itu fa'il gitu. oke ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang nasab berarti ya. Nador tuh pertama nadoro dulu tuh. Tulis nadoro dulu. Nadoro fi'lun madi mabniun ala fathin la mahala laha minal i'rab. Gitu sih. Sebenarnya itu ada di Tadribul I'rab ya, buku-buku tentang pelatihan i'rab itu biasanya ada tuh. Kemudian atu itu nggak boleh. Ada kitabnya nggak sih itu? Gimana? Ada kitabnya nggak sih untuk nyerap kayak gitu? Ada Kak. Coba nanti saya cari PDF-nya ya. Kalau nanti ketemu tak kirim lewat WA ya. Biar apa namanya? Lihat contoh-contohnya lah, Ya pola-polanya. mau lihat. Gimana? Iya so. Iya. Oke. Iya Terus ditunggu Ustaz kalau ada. oke. Terus ta tu ini itu jangan ta gini nggak boleh, tapi atau cara bacanya. Atau fa'ilun. Ismu domir ya, atau fa'ilun terus wahwa ismu domir mabni, kan isim domir mabni ya nanti ya, mabniun alal domi gitu loh, wahwa fa'ilun fi mahali raf'in gitu aja sih. Atau ismu domir mabniun ala domi wahwa fi mahali raf'i fa'ilun gitu. Kemudian yang terakhir al-qadiyah itu nanti maf'ulun wa huwa mangsubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu ismul mufrad. Gitu aja sih. Gitu. Nanti coba saya cari PDF-nya kalau ada. Itu biasanya namanya tadribul i'rab kok. Tadribul i'rab begitu. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan ya. Yang perlu digarisbawahi dalam i'rab maksur mangkus, ini kan contoh untuk i'rab takdir ya, dikira-kirakan gitu. Itu kalau maksur Mustafa itu yang sebelumnya di fathah, sebelum alif lazimah di fathah, itu semuanya i'rabnya dikira-kirakan atau takdiron. Sementara kalau isim mangkus yang sebelumnya di kasroh, sebelum ya lazimah, qadi, apalagi ya hozi dan lain sebagainya lah, itu nanti yang dikira-kirakan hanya i'rab rofa dan i'rab jer. Kalau nasab itu ditampakkan, makanya namanya mangkus, kurang ya, dikurangi i'rab yang ditampakkannya mungkin lah. Harusnya kan semuanya kalau isim yang ada mu'tal akhir, isim mu'tal akhir namanya. Oke, sampai sini kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut atau besok aja di bab keempat ini ya. Udah, Ustaz, besok Gimana? besok aja. Oke. Besok aja. Oke, mungkin cukup sekian pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya.